Halo Sobat Belantara, salam lestari. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang cara penggunaan kompor kotak Kofar dan penggunaan Trangia. Kali ini dimulai dari penjelasan penggunaan kompor kotak. Pertama-tama kita buka dulu dari tempatnya. Lalu kita menggunakan gasnya itu yang biasa-biasa digunakan, gas high cook. Kita masukkan ke lubang kompor kotak dengan cara masukkan dan ditarik ke kanan, geser. Nah, sebelum kita menyalakan kompor kotak ini untuk berkegiatan di alam bebas, alangkah baiknya kita perhatikan dulu. Dimulai dari cara kita mengatur tuas pengeluaran gasnya. Lalu klik pematik yang sudah ada di kompor tersebut. Nah, ini sudah dalam keadaan nyala ya. Setelah nyala bisa kita atur ukuran, volume besar dan kecil api tersebut. Dalam kompor kotak ini terdapat beberapa bagian yang harus kita perhatikan. Satu, yaitu penadah untuk komponen yang lainnya agar bisa diletakkan di atas kompor ini. Jika penadah buat memasak ini sedikit kendor, bisa kita kencangkan sebelum digunakan. Dan kedua, ini ada 4 kaki yang terdapat di kompor kotak ini. Setelah itu lihat pematik katup gasnya ini yang dapat menyalurkan api, apakah masih ada percikan kembang apinya atau gimana. Dan dari situ lalu bisa kita pastikan bahwa kompor kotak ini bisa kita bawa untuk di kegiatan alam bebas. Nah, untuk high cook tersendiri kita bisa dapatkan di warung-warung kecil atau di supermarket dengan harga yang variasi. Kalau untuk di warung bisa pakai tukar botol dengan estimasi budget kurang lebih 7 sampai 10.000. Tapi untuk di supermarket kurang lebih kita hanya membeli langsung berikut botolnya, yang dimana kena budget kurang lebih 24.000 hingga 31.000. Nah, kebetulan ada kompor dan high cook, ada gelasnya juga. Kita coba langsung masak kopi ya, biar langsung dipraktekkan. Kita gunakan wadahnya itu dari paketan kompor Trangia. Nah, ini dia nih. Ini namanya teko. Kita tuangkan dulu air. Cukup. Lanjut, kembali kita atur volume gasnya. Nah, sudah menyala ya sobat ya. Tinggal kita siapkan kopi nih. Kopi rencengan aja yang kita pakai agar praktis.
Nah, sebelum kalian ada rencana untuk menggunakan kompor ini atau membeli dalam buat kebutuhan kegiatan di alam bebas, kelemahan kompor ini dia tidak ada komponen yang dapat menutup arus angin ketika api sedang menyala. Ada yang jenisnya itu kompor kembang yang sama menggunakan high cook. Nah, itu dia memiliki kembang penutup buat menahan arus aliran angin supaya api tetap stabil. Kalau untuk kompor ini sendiri dan kompor kembang, untuk estimasi budgetnya pun tidak terlalu jauh, kurang lebih pembedaan harganya itu 20 hingga 30 ribu. Jika kompor ini saya beli dengan budget 75.000 hingga 85.000, berarti kompor kembang tersebut kemungkinan bisa harga 100 atau 110. Fungsi kita menggunakan kompor kotak dengan jenis cover dan kompor kembang itu lebih praktis dengan packingan kecil, dengan tempatnya pun seukuran ini. Kalau sobat, kopi sudah matang, mari kita tuangkan airnya. Berhubung tidak ada sendok, kita manfaatkan alat yang kita punya, pakai bekas bungkusnya. Cukup. Kita cicipin ya. Mantap. Selanjutnya kita lanjut untuk menjelaskan cara penggunaan kompor Trangia. Sebentar, saya rapikan dulu ya. Nah, ini dia kompor Trangia. Kali ini saya ingin menjelaskan cara penggunaan kompor Trangia yang biasa juga digunakan untuk berkegiatan di alam bebas ataupun kegiatan outdoor. Yang membedakan dalam kompor kotak cover yang tadi saya jelaskan dan kompor Trangia, dia memiliki bahan bakar spiritus. Ini jenis botol khusus Trangia yang dimana jadi wadah bahan bakar spiritus. Sebelum kita menggunakan objek untuk mengeluarkan atau menampung spiritus di pada kompor Trangia ini, kita tuangkan dulu spiritusnya ke dalam kompor ini. Cukup. Berhubung di kompor Trangia ini tidak memiliki katup otomatis, jadi kita butuh komponen tambahan, yaitu dengan menggunakan korek api. Sebentar, saya ambil di tas terlebih dahulu. Nah, sekarang kita siapkan wadah untuk menampung kompor Trangia ini. Dia memiliki lubang yang khusus untuk tempat wadah penaruhan kompor Trangia ini. Dan ini kelebihan dari kompor Trangia, ada di mana komponennya memiliki paketan khusus untuk melindungi angin agar api dapat stabil ketika sudah menyala. Sudah. Nah, kita hidupkan ya. Nanti bisa dilihat lebih jelas lagi.
Nah, ini untuk penutup atau untuk cara mematikan kompor Trangia ini. Kita kembali lagi untuk mencoba mempraktekkan dengan cara memasak air. Oke. Nah, dia terdapat wadah yang dimana ini untuk bisa kita gunakan memasak nasi, indomie, atau sayur mayur dan sebagainya. Jadi kompor Trangia ini yang biasa kita temukan di penggunaan kalangan pendaki itu, dia lebih dapat bermanfaat untuk cara penggunaan masak-memasak agar lebih mudah karena ada pelindung anginnya. Di kompor Trangia tersendiri pun untuk botolnya sendiri dijual terpisah ya, dibanderol harga 200 hingga 275 untuk keadaan baru ya. Mungkin kalau secondnya bisa kita cari di medsos atau di forum jual beli alat pendakian, bisa dikenakan harga 100.000 hingga 150. Nah, di sini kompor Trangia terdapat yang dimana bisa dibilang katup atau kuping yang untuk fungsinya wadah pemegang saat kita dalam keadaan memasak seperti ini nih, agar ketika memasak untuk dapat menahannya. Nah, di kompor Trangia tersendiri pun di sini bisa kita setting dengan menggunakan alat ini untuk besar kecilnya kualitas api yang kita perlukan. Jadi Trangia ataupun kompor Kofar bisa kita gunakan untuk beberapa jenis makanan yang mau kita buat. Nah, karena penggunaan sudah selesai, nih cara mematikan kompor Trangia. Dah, tinggal ditutup saja dengan katup penutup yang terdapat di paket kompor tersebut. Cukup sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pengucapan kata atau bahasa yang saya gunakan kurang jelas untuk dipahami, karena di sini tujuan saya hanya ingin membagikan edukasi dasar yang dapat bisa dimengerti sama sobat belantara. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa dengan mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belantara, bermain, belajar, dan memahami.